Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Halloween lovers. Barusan kita telah melihat bagaimana jalan cerita dari episode part 95, di mana Kaisar Neraka muncul di depan Bai Xiaochun. Tentunya teman-teman masih ingat dulu ketika waktu Bai Xiaochun kecil, dia telah menerima misi dengan Du Lingfe untuk pergi ke sekte luar, yaitu di pegunungan Laucheng. Sana banyak sekali pemberontak dan Bai Xiaochun telah membantai semuanya hingga dia pun sekarat. Kemudian dia ditolong oleh seorang hantu penjaga gunung, dan hantu tersebut adalah Kaisar Neraka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kisah pertemuan kedua antara Bai Xiaochun dengan Kaisar Neraka. Mari kita saksikan bersama-sama. Gaspol bang! Zhou Yixing yakin bahwa Bai Xiaochun tidak hanya mencoba menakuti mereka, dan karenanya sangat terguncang. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak bisa melihat apapun di sepanjang tepi sungai. Ekspresi Wu Dao berkedip, dan setelah beberapa saat ragu dan pemeriksaan lebih lanjut, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Grandmaster Bai, benar-benar tidak ada orang di sana. Tertegun, Bai Xiaochun menatap Zhou Yixing untuk konfirmasi, yang hanya tersenyum dan mengangguk. Jantung berdebar kencang, Bai Xiaochun melihat ke belakang. Pria tua berjubah hitam itu masih duduk di sana seperti sebelumnya. Pada titik ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa ada sesuatu yang akrab dengannya, meskipun dia tidak bisa dengan mudah mengetahui apa itu. Apakah aku satu-satunya yang bisa melihatnya? Katanya, wajahnya berubah pucat dan kulit kepala kesemutan. Namun, pada titik inilah suara gugup Bai Hao ditransmisikan ke dalam benaknya. Tuan, aku bisa melihatnya juga. Ada seorang lelaki tua di sana, memancing. Setelah beberapa saat Wu Dao pergi, masih agak curiga tentang segalanya. Dia bahkan membawa beberapa bawahan ke tepi sungai Underworld untuk mencari-cari, tetapi tidak ada yang menemukan apapun. Adapun Bai Xiaochun, dia bisa dengan jelas melihat seorang lelaki tua duduk di sebelah tempat Wu Dao sekarang berdiri di tepi sungai, namun, Wu Dao tampaknya tidak bisa melihat lelaki tua itu sama sekali. Merasa sangat gugup, Bai Xiaochun memperhatikan pria tua itu sepanjang malam. Dia hanya duduk di sana, memancing sampai subuh, di mana dia menghilang bersama dengan sungai bawah dunia. Keesokan harinya, Bai Xiaochun benar-benar gelisah, dan bahkan menempelkan dirinya dengan beberapa jimat kertas yang ada di tasnya untuk dipegang. Namun, itu tidak membuatnya merasa jauh lebih baik. Ketika Bai Hao melihat betapa gugupnya tuannya, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Tuan, mengapa kita tidak pergi malam ini untuk melihat lebih dekat? Sepertinya dia memanggilku. Anda benar-benar punya nyali untuk melihat lebih dekat," kata Bai Xiaochun gugup. "Lebih senang, dengarkan aku. Orang itu bukan jiwa, dia hantu. Jiwa tidak terlalu menakutkan. Bagaimanapun, saya telah menggunakan banyak jiwa dalam necromancy saya. Tidak, itu hantu. Jangan biarkan dia menghipnotis kamu. Bahkan, mengingat hantu tua itu muncul, kita harus keluar dari sini. Tempat ini berbahaya. Lebih senang, kembali ketika tuanmu berada di jurang pedang jatuh, aku melihat hantu perempuan bahkan memikirkan hal itu menyebabkan rasa dingin naik ke tulang belakang saya." Setiap kali Bai Xiaochun memikirkannya, dia menyadari bahwa salah satu alasan utama dia sangat takut pada hantu adalah karena gadis kecil itu kembali ke jurang pedang jatuh. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana gadis itu memiliki Gongsun Waner, dan kemudian melakukan semua hal aneh di labirin, dan hatinya gemetar ketakutan bahkan lebih dari sebelumnya. Bai Hao ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Tapi aku juga hantu." "Kamu berbeda. Itu hantu tua. Hantu-hantu tua seperti itu yang telah ada selama bertahun-tahun selalu sangat kejam." Bahkan ketika dia berbicara, dia memukul beberapa jimat kertas lagi ke dirinya sendiri. Bai Hao berkedip beberapa kali, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi untuk mencoba meyakinkan Bai Xiaochun. Dan dengan demikian hari berlalu dalam penderitaan relatif untuk Bai Xiaochun. Akhirnya, tengah malam datang lagi, dan suara gemuruh memenuhi langit. Langit beriak, dan sungai dunia bawah mulai mengalir melalui dasar sungai. Dan kemudian sekali lagi, Bai Xiaochun melihat pria tua berjubah hitam itu duduk di tepi sungai. Itu dia lagi. Dia tersentak, wajahnya jatuh. Berbalik, dia memanggil Zhou Yixing, benar-benar yakin bahwa tempat jahat ini berhantu dan bahwa mereka tidak boleh tinggal di sana. "Aku seorang ahli nujum duniawi. Hantu apapun yang berani muncul di hadapanku pasti sangat kuat.
Dengan itu, ia segera mengirim Zhou Yixing dan Song Ke untuk bekerja mengepak tas untuk bersiap-siap pergi. Namun, beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa pesta kecil mereka merindukan seseorang. Di mana Hauer? Dia berkata tanpa berpikir. Berputar, dan matanya melebar, dia memperhatikan bahwa Bai Hao melayang ke bawah ke sungai dunia bawah tampaknya dalam keadaan kesurupan. Dia hampir setengah jalan ke bank, dan hanya beberapa ratus meter jauhnya dari pria tua berjubah hitam itu. Ini intimidasi konyol Anda hantu tua. Bai Xiaochun geram dengan marah. Meskipun dia takut, kemarahannya atas fakta bahwa hantu tua ini menghipnotis muridnya menyebabkan dia mulai bergetar secara fisik. Menjerit, dia mulai melaju menuju sungai Underworld. Ketika dia bergerak, dia memukul tasnya yang dipegang, menghasilkan banyak jimat kertas, yang dia hantam ke seluruh tubuhnya. Lepaskan muridku, dasar hantu tua. Meskipun dia bergerak dengan cepat, dia terkejut karena dia tidak bisa melakukan teleportasi. Meski begitu, dia seperti seberkas cahaya yang melesat ke arah Bai Hao, yang sekarang hanya berjarak sekitar 300 meter dari orang tua itu. Setelah mendekati, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Bai Hao menggigil saat dia sadar. Lalu wajahnya jatuh. Adapun Bai Xiaochun, dia lega melihat Bai Hao mendapatkan kembali akal sehatnya, namun, hanya sesaat kemudian terornya melonjak ketika dia menyadari bahwa pria tua itu memperhatikannya. Oh begitu lambat, pria itu mulai berbalik. Pada saat ini, Bai Xiaochun merasakan sensasi teror yang bahkan tidak mungkin untuk dipahami. Mencengkeram Bai Hao erat-erat, dia berteriak dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, saat itulah wajah lelaki tua itu terlihat dan meskipun ekspresinya dingin dan menyeramkan, segera setelah Bai Xiaochun melihat raut wajahnya, jeritannya mati, dan dia berdiri di sana dengan ekspresi ragu di wajahnya. Pengurus gravitasi kakek buyut, dia berkata tanpa berpikir. Orang tua ini tidak lain adalah sosok berjubah hitam misterius yang telah menyelamatkannya kembali di hari-hari sekte stream rohnya. Selama pertempuran di pegunungan tanpa nama itu, dia telah terluka parah oleh orang terpilih dari klan Luoxian, dan kemudian bertemu dengan pria tua berjubah hitam ini. Orang tua ini tidak hanya menyelamatkan hidupnya, dia juga memberinya kodeks unding yang lengkap. Tidak pernah bisa Bai Xiaochun membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, dia akan menemui dermawan ini di sini di tepi sungai Underworld. Seketika ketakutannya lenyap dan digantikan dengan sukacita. Sementara itu, Gravekeeper memandang Bai Xiaochun dengan dingin sejenak, lalu melihat kembali ke sungai dan mulai memancing lagi. Tuan, kamu kenal dia. Bai Hao telah dilanda ketakutan hanya dengan melihat orang tua ini, jika bukan karena tuannya, dia mungkin akan jatuh tepat ke sungai dunia bawah karena kebingungan yang dia masuki. Tentu saja aku kenal dia. Ini adalah dermawan yang telah saya ceritakan berkali-kali. Mata Bai Xiaochun sudah bersinar. Dia bisa mengatakan bahwa Gravekeeper ini adalah individu yang luar biasa, setelah semua ia mampu menarik Bai Xiaochun kembali dari ambang kematian. Terlepas dari bagaimana basis budidayanya sendiri telah naik jauh melampaui level pada tahun itu, bahkan sekarang ia tidak dapat memastikan level Gravekeeper. Itu banyak bicara, mengingat Bai Xiaochun telah menemui para dewa sebelumnya. Namun, perasaan yang dia dapatkan dari Gravekeeper adalah bahwa dia berada di luar level setengah dewa. Lebih kuat dari setengah dewa surga. Apa tingkat basis kultivasi yang dimiliki oleh kakek-kakek? Karena sangat cemas, dia bergegas ke sisi Gravekeeper itu. Pengurus gravitasi kakek buyut, katanya, ini aku, Bai Xiaochun. Saya memakai topeng, jadi Anda tidak bisa melihat wajah asli saya. Pak, apakah Anda ingat apa yang terjadi di pegunungan itu? Sepertinya Gravekeeper itu bahkan belum mendengarnya, dia hanya pergi memancing. Bai Xiaochun gugup, tetapi juga tahu bahwa ia harus memanfaatkan kesempatan langka ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, kakek agung Gravekeeper, dapatkah kamu membantu saya di sini? Kirim saya kembali ke sungai Heavenspan. Kata Wadia. Namun, Gravekeeper itu sepertinya tidak mendengarkan. Tidak peduli apa kata Bai Xiaochun, dia tidak menanggapi sama sekali. Bai Xiaochun terus berbicara sampai mulutnya mengering dan fajar mendekat. Namun, sepanjang waktu, Gravekeeper itu bahkan tidak pernah memandangnya. Akhirnya, dia menghilang bersama dengan sungai bawah dunia. Apa yang kita lakukan sekarang, Tuan? Kata Bai Hao. Dia telah berdiri di sana sepanjang waktu sementara tuannya mengucapkan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya. Bai Xiaochun menghela nafas dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Guru akan memberimu pelajaran hari ini, muridku. Itu disebut jika kamu menetapkan pikiran untuk itu, kamu bisa menghancurkan batu dan merobek logam. Selama setengah bulan berikutnya, Bai Hao sepenuhnya memahami persis bagaimana fokus tuannya. Setiap malam di tengah malam, Bai Xiaochun akan pergi menemukan Gravekeeper dan pergi melalui ronde permohonan yang sama seperti dia memiliki malam pertama. Zhou Yixing dan Wu Dao benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Tentu saja, yang bisa mereka lihat hanyalah Bai Xiaochun bertingkah seperti orang gila, berdiri di tepi sungai berbicara kepada dirinya sendiri. Dan karena mereka tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, itu membuat seluruh adegan semakin asing.
Pada satu kesempatan, pelangi dunia bawah muncul di dekat Bai Xiaochun, dan ketika Wu Dao dan yang lainnya pergi untuk memanennya, mereka bisa melihat dari dekat seperti apa saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Benar-benar mengejutkan, dan mereka pergi secepat mungkin. Bai Xiaochun mengabaikan semua tatapan. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kekuatan luar biasa dari Gravekeeper membuatnya jauh lebih kuat daripada Grand Heaven Master. Namun, bahkan tidak setengah bulan Fawning diminta Gravekeeper untuk membayarnya sedikit pun perhatian. Pada titik ini, Bai Xiaochun merasa seperti bola api yang mulai menggerutu. Itu juga jelas bahwa hanya dia dan Bai Hao yang dapat melihat Gravekeeper, yang hanya duduk di sana sepanjang waktu memancing. Tentu saja, yang dia tangkap adalah jiwa pendendam, bukan ikan. Jiwa-jiwa pendendam akan selalu berjuang keras untuk mengambil umpan, namun, Gravekeeper hanya mengambil satu jiwa pendendam per hari. Bai Xiaochun menghela nafas dan melihat ke Gravekeeper, lalu berbalik dengan mengerutkan kening untuk melirik sungai Underworld. Di sebelahnya adalah Bai Hao, yang telah menyaksikan tuannya bekerja keras selama sebulan penuh, tanpa hasil untuk ditampilkan. Menurunkan suaranya, dia berkata, "Tuan, anggota generasi senior ini sama sekali tidak biasa. Jangan merasa kecil hati." "Aku tahu," Bai Xiaochun menjawab dengan gigi terkatup. "Orang ini jelas bukan orang biasa. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Guru memiliki banyak pengalaman berurusan dengan orang tua seperti ini." Bai Xiaochun sebagian besar yakin bahwa dia baru saja mengambil sudut yang salah. Oleh karena itu, malam berikutnya, dia menemukan pancing, duduk di sebelah Gravekeeper, dan mulai memancing bersamanya. Menjadi roh yang baik dengan seseorang dapat melakukan keajaiban. Sepenuhnya yakin, dia duduk di sana memancing dengan Gravekeeper selama setengah bulan sementara Bai Hao memandang, tidak yakin apa yang membuat situasi. Pada titik ini, 1 bulan telah berlalu, namun apapun yang dilakukan Bai Xiaochun, Gravekeeper itu tidak memperhatikannya. Akhirnya, Bai Xiaochun menghela nafas dan memutuskan untuk menyerah begitu saja. Sambil cemberut, dia berkata, "Haur, dalam hal ini saya telah memilih untuk mengajarkan Anda sebuah pelajaran penting melalui tindakan saya sendiri. Memang benar bahwa jika Anda memutuskan untuk melakukannya, Anda dapat menghancurkan batu dan merobek logam. Namun, terkadang orang yang salah datang, dan Anda akhirnya akan membuang-buang waktu." Bai Hao berkedip beberapa kali, tetapi akhirnya memegang lidahnya dan mengangguk sebagai jawaban. Namun, meskipun Bai Xiaochun mengklaim bahwa sudah waktunya untuk menyerah, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk benar-benar melakukannya. Tidak ingin membuang waktu, dia memutuskan untuk berlatih bekerja dengan nyala api berwarna 19. Ya, kadang-kadang ketika kamu ingin menyelesaikan sesuatu, kamu harus melakukannya sendiri. Jika Kojer lama ini terlalu keras kepala untuk membantu, maka satu-satunya pilihan saya adalah meningkatkan kemampuan sulap nyala api saya, dan mencapai terobosan basis kultivasi. Begitu saya melangkah ke alam dewa maka saya dapat dengan mudah melintasi Willlands sendiri. Dia mendesah dalam hati. Terlepas dari kenyataan bahwa api 19 warna hanya bisa disulap oleh ahli nujum duniawi, faktanya adalah formula Bai Hao masih belum lengkap. Selama beberapa hari berikutnya, Bai Xiaochun dan Bai Hao membahas nyala api yang menyulap dan nyala api 19 warna tepat di sebelah sungai Underworld dan Gravekeeper. Meskipun, sejauh yang mereka ketahui, Gravekeeper mungkin juga belum ada di sana. Bai Hao memiliki teorinya, dan Bai Xiaochun memiliki pengalamannya. Bekerja bersama, mereka mulai membuat kemajuan. Tidak cepat, tapi juga tidak lambat. Sayangnya, ada daerah-daerah tertentu yang membuat mereka terhalang dan menemui jalan buntu, tidak peduli sudut pandang baru apa yang muncul. "Ini tidak akan berhasil," kata Bai Xiaochun. "Saat menyulap nyala api 18 warna, aku hanya bisa membuatnya bekerja dalam kondisi 9 meter. Namun, jika saya melakukan hal yang sama dengan nyala api 19 warna, maka bagi saya sepertinya hanya akan bekerja dalam keadaan 3 meter. Itulah satu-satunya cara saya dapat menemukan warna baru. Dan itu akan sangat sulit sehingga pada dasarnya tidak mungkin." Bai Xiaochun menjadi frustrasi, dan Bai Hao tenggelam dalam pikirannya. Kalau saja ada cara agar warna-warna itu berhenti berkedip begitu cepat. Bai Hao bergumam. Sayangnya, itu mungkin membutuhkan banyak kekuatan dari luar. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya auguri, tetapi bahkan setelah periode waktu yang panjang, dia tidak menemukan ide-ide baru. Bai Xiaochun juga menghancurkan otaknya, namun, itu tidak berhasil. 7 hari berlalu, selama waktu itu mereka tetap terjebak di tempat yang sama. Malam itu, Bai Xiaochun akhirnya mulai mempertimbangkan untuk menyerah pada pekerjaannya dengan nyala api 19 warna, dan membiarkan ide-ide datang secara alami seiring waktu. Namun, tepat pada saat itulah sang Gravekeeper, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun selama minggu-minggu ini, tiba-tiba berbicara dengan suara serak. "Kenapa kamu mencoba membuat api menyala lebih lambat? Mengapa Anda tidak mencoba membagi warna baru menjadi beberapa bagian? Dengan begitu, Anda akan memiliki lebih banyak peluang untuk melihatnya." Kata-katanya melanda Bai Xiaochun dan Bai Hao seperti sambaran petir.
Guru dan murid saling menatap satu sama lain, mata mereka bersinar terang. Semuanya masuk akal. Dalam upaya Bai Xiaochun untuk menyulap api 18 warna, ia selalu bekerja dengan satu bagian dari warna baru itu. Namun, jika ada 100 bagian warna seperti itu, atau bahkan 10, maka bahkan jika kerlap-kerlip itu terjadi lebih cepat, ia masih akan memiliki banyak peluang untuk beruntung dan menempel pada warna baru. Betul, masuk akal. Tuan, mari kita ulang semuanya dari nyala 15 berwarna ke atas. Kemudian, pada saat kita mencapai api 19 warna, akan ada lebih banyak warna baru untuk bekerja dengan. Senang, mata Bai Hao mulai berkedip-kedip dengan lebih banyak cahaya tambahan. Jelas, dia sangat tersentuh. Bai Xiaochun sama-sama bersemangat. Sepertinya ide yang sederhana, tipe yang bisa dipahami siapapun saat pertama kali mendengarnya. Tetapi mengingat seberapa banyak lintasan yang mereka lewati, tanpa seseorang yang menunjukkannya kepada mereka, mereka mungkin telah membuang banyak waktu untuk membuatnya sendiri. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, berdiri, dan kemudian menggenggam tangan ke Gravekeeper, seperti halnya Bai Hao. Namun, Gravekeeper itu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, dan hanya melanjutkan memancing. Saat ini, Bai Xiaochun tidak punya waktu untuk merenungkan Gravekeeper. Dia terus merenungkan masalah ini saat Bai Hao melakukan janji temu. Beberapa hari kemudian, mereka menyelesaikan masalah. Itu tidak berarti bahwa Bai Xiaochun benar-benar siap untuk bekerja dengan nyala api 19 warna, tetapi itu memberikan bantuan yang sangat besar untuk kemampuannya dengan nyala api 18 warna. Bahkan, itu segera meningkatkan tingkat keberhasilannya. Sekarang, satu-satunya batasan utama yang dihadapinya adalah mendapatkan semua api 17 warna yang ia butuhkan untuk membuat api 18 warna. Mulai sekarang, dia tidak akan bisa menggunakan jenis api 17 warna selain lidah yang disulap oleh dirinya sendiri. Secara umum, seluruh metode harus dimulai dari nyala 15 warna. Namun, itu tidak selalu merupakan masalah besar bagi Bai Xiaochun. Meskipun dia baru saja memunculkan ide baru ini, dorongan yang diberikan padanya ketika bekerja dengan nyala api 18 warna sepadan. Lagi pula, setiap kegagalan dengan nyala 18 warna berarti hilangnya sumber daya yang besar. Beberapa patah kata dari Gravekeeper telah menyelesaikan masalah besar bagi Master dan tim magang ini. Karena itu, setelah bertukar pandangan, mereka mulai melanjutkan diskusi mereka tentang berbagai masalah mengenai nyala api 19 warna, semuanya ada di depan Gravekeeper. Ketika kamu mengambil 10 lidah api 18 warna dan menggabungkannya, fluktuasi dan ketidakstabilan membuat mereka sulit untuk bergabung bersama. Tekanan yang diciptakan setelah menggabungkan mereka, dan cara mereka berkontraksi, keduanya merupakan masalah besar. Apa yang harus kita lakukan? Akan sulit mengingat tingkat basis kultivasi saya saat ini. Juga, aku bertanya-tanya apakah nyala 19 warna datang dengan kesengsaraan petir. Segala macam pertanyaan mengalir keluar dari mulut mereka, dan setelah masing-masing, mereka akan melirik ke arah Gravekeeper. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, mereka bisa melanjutkan diskusi bersama mata pelajaran terkait. Akhirnya, dengan sedikit ekspresi kesal sang Gravekeeper menawarkan beberapa saran lagi. Setiap kali dia melakukannya, Bai Xiaochun dan Bai Hao sangat senang. Perlahan tapi pasti, semua masalah mereka diselesaikan. Dengan bantuan Gravekeeper, keterampilan Bai Xiaochun dalam menyulap api perlahan meningkat, dan pemahaman Bai Hao tentang teori-teori yang terlibat semakin mendalam. Bahkan, Bai Hao tampaknya mendapat manfaat lebih dari Bai Xiaochun. Semua yang dikatakan Gravekeeper itu seperti menyerangnya seperti kilat, membuatnya lebih percaya diri, dan formulanya lebih lengkap. Akhirnya, dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan sangat spesifik dan unik. Formula yang ia ciptakan semuanya didasarkan pada basis kultivasi Bai Xiaochun, akal surgawi, dan pakaian yang kuat. Di semua Willens, Bai Xiaochun akan menjadi satu-satunya orang yang benar-benar dapat menggunakan formula ini untuk membuat api. Beberapa bulan lagi berlalu, Bai Xiaochun benar-benar tenggelam dalam penelitian sulap nyalanya, seperti halnya Bai Hao. Meskipun mereka masih meluangkan waktu untuk istirahat jika diperlukan, mereka bekerja sangat keras sehingga keterampilan Bai Xiaochun tumbuh secara signifikan setiap hari. Master dan apprentice maju dengan pesat dalam waktu yang sangat singkat. Hampir mustahil untuk menggambarkan seberapa besar manfaatnya bagi mereka. Dan meskipun tidak ada ekspresi yang bisa terlihat pada wajah Gravekeeper itu, jauh di dalam matanya ada kilau senyum. Dia tampaknya mengabaikan Bai Xiaochun dan Bai Hao, tetapi kenyataannya dia benar-benar lebih memperhatikan mereka daripada memancingnya. Saat guru dan murid magang membahas berbagai hal, tidak mungkin bagi Bai Hao untuk menyembunyikan rasa hormat dan cinta di matanya. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun juga tidak mungkin menyamarkan seberapa besar ia peduli pada muridnya. Ketika Gravekeeper melihat itu, senyum jauh di dalam matanya tumbuh lebih lebar. Waktu menjadi kabur ketika beberapa bulan berlalu. Bagian yang lebih baik dari 1 tahun sekarang telah berlalu sejak Bai Xiaochun datang ke daerah terbatas Sungai Dunia Bawah, dan sebagian besar waktu itu, dia dan muridnya benar-benar tenggelam dalam penelitian sulap api mereka.
Sebenarnya, tak satu pun dari mereka yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Pada siang hari, mereka akan membahas nyala api 19 warna, dan pada malam hari, mereka akan bergegas ke tepi sungai Underworld untuk melanjutkan diskusi mereka di hadapan Gravekeeper, memastikan untuk menekankan semua area sulit yang mereka miliki, tidak dapat menyelesaikan sebelumnya. Terkadang Gravekeeper tidak akan membantu mereka dengan masalah tertentu. Tetapi ketika itu terjadi, mereka akan terus mengoceh tentang masalah itu sampai dia menyerah dan menawarkan beberapa saran. Baik Bai Xiaochun dan Bai Hao mengalami peningkatan keterampilan menyulap api mereka, dan juga tumbuh lebih percaya diri ketika datang ke nyala api 19 warna. Itu terutama berlaku untuk Bai Hao, yang tahu bahwa dia hanya diambang memproduksi formula. Adapun Bai Xiaochun, dia begitu tenggelam dalam proses itu, dia tahu bahwa begitu formula itu muncul, dia akan dapat menyulap nyala api 19 warna segera. Di masa lalu, Bai Xiaochun tidak pernah bisa membayangkan bahwa ia akan mencapai titik mampu menyulap nyala api 19 warna begitu cepat setelah menguasai nyala api 18 warna. Terlepas dari keyakinannya yang kuat pada Bai Hao, dia menganggap proses itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Nyala api 19 warna bahkan lebih jarang daripada nyala api 18 warna. Bahkan, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa sementara nyala 18 warna kadang-kadang terlihat di pelelangan besar di Wildlands, seperti nyala 19 berwarna itu hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Untuk semua maksud dan tujuan, nyala api 19 warna adalah sesuatu dari masa lalu. Api seperti apapun yang saat ini ada akan disulap oleh generasi necromancer duniawi dan kemudian disembunyikan seperti harta terpendam. Saat ini, hanya ada 3 orang di Wildlands yang bisa menyulap nyala api 18 warna. Dari ketiganya, 2 benar-benar terjebak pada tingkat itu, dengan hanya 1 dari mereka yang berhasil dengan nyala api 19 warna. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat betapa nyala-nyala api 19 warna yang sangat langka. Jika Bai Xiaochun berhasil, dan berita menyebar ke Wildlands, itu akan menyebabkan kehebohan besar. Bahkan, itu mungkin menyebabkan kehebohan yang lebih besar daripada ketika dia telah mencapai pangkat duniawi. Pikiran itu membuatnya lebih bersemangat dari sebelumnya. Bagaimanapun, tidak pernah sebelumnya dalam sejarah memiliki ahli nujum duniawi membuat kemajuan secepat Bai Xiaochun sekarang. Namun, dia tidak benar-benar memikirkan hal-hal seperti itu saat ini, juga tidak punya waktu untuk merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia benar-benar fokus pada nyala api 19 warna, dengan mengesampingkan hampir semua yang lain. Pada saat ini, Zhou Yixing, Wu Dao, dan yang lainnya yang hadir sudah terbiasa melihat Bai Xiaochun bergumam sendiri di tepi sungai Underworld. Kadang-kadang orang-orang akan pergi menguping, tetapi yang mereka dengar hanyalah pembicaraan tentang nyala api 19 warna, yang sebagian besar tidak dapat dipahami bahkan oleh ahli nujum seperti Zhou Yixing. Berkat topeng Bai Xiaochun, Wu Dao bahkan tidak melihat Bai Hao. Bagian yang lebih baik dari setahun berlalu, dan pembicaraan tentang petualangan Bai Xiaochun di Ark Emperor City akhirnya mulai mereda. Tentu saja, yang diperlukan hanyalah seseorang untuk menyebutkan ahli nujum, atau keajaiban dan adipati surgawi, atau bagi seseorang untuk menyebut nama Bai Hao, dan akan mudah untuk melihat seberapa banyak dia telah mengguncang kota. Selama waktu yang berlalu, ada orang-orang tertentu di Ark Emperor City yang terus merencanakan melawannya. Lagi pula, kebencian mereka terhadapnya bukanlah sesuatu yang akan dengan mudah menghilang karena sedikit waktu berlalu. Itu terutama benar karena Grand Heaven Master terus menegakkan proklamasi Universal Grace di seluruh Wildlands. Perlahan tapi pasti, segalanya mulai stabil. Kecuali jika sesuatu yang sangat drastis terjadi itu hanya akan membutuhkan beberapa tahun lagi untuk struktur dari dinasti Ark Emperor sepenuhnya berubah. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah perubahan itu akan menjadi hal yang baik untuk dinasti, atau hal yang buruk. Meskipun klan berpengaruh tampaknya telah dipenggal, kebenarannya adalah bahwa perjuangan konstan anak-anak dan orang-orang biasa menunjukkan bahwa kecakapan pertempuran Wildlands secara keseluruhan sama tangguh seperti sebelumnya. Ada beberapa orang, misalnya mereka yang berasal dari garis keturunan langsung klan-klan penting, yang menjadi lebih putus asa untuk melakukan sesuatu pada Bai Xiaochun. Namun setiap kali mereka mencoba mengirim orang ke daerah terbatas Sungai Dunia Bawah, orang-orang itu hilang. Bahkan Wu Dao dan anak buahnya tidak menyadari fakta itu. Mereka bahkan tidak tahu orang telah menyusup ke daerah itu. Jika mereka tidak tahu, bahkan tidak perlu menyebutkan Zhou Yixing atau bahkan Bai Xiaochun. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang datang ke daerah terbatas Sungai Dunia Bawah untuk menyakiti Bai Xiaochun, hanya untuk menghilang. Itu cukup mengejutkan bagi orang-orang yang telah merencanakan melawannya, dan tak lama kemudian tidak ada dari mereka yang berani melakukan apapun lebih jauh. Tidak ada yang mengganggu Bai Xiaochun saat ia mengerjakan sulap apinya. Beberapa bulan berlalu. Suatu malam, ekspresi kegembiraan menyinari wajah Bai Hao. Bai Xiaochun juga sangat senang, dia gemetar. Berhasil, Tuan, kami berhasil. Kami menciptakan formula untuk nyala api 19. Formula ini milik Anda dan Anda sendiri, Guru.
Bahkan dengan formula itu, tidak ada orang lain yang bisa menyulap nyala api berwarna 19 jenis ini. Itu milikmu, Tuan. Tidak hanya Bai Xiaochun bersemangat, dia juga tahu bahwa tahun lalu telah menjadi salah satu kemajuan drastis dalam keterampilan sulap api. Dan tentu saja, alasan utama untuk itu semua adalah bantuan Gravekeeper. Terima kasih banyak pengawas kakek buyut. Katanya, membungkuk dalam-dalam. Bai Hao juga dengan penuh semangat menggenggam tangan dan membungkuk ke Gravekeeper. Gravekeeper itu duduk di sana, wajahnya tanpa ekspresi ketika dia terus memancing. Tentu saja, Bai Xiaochun dan Bai Hao terbiasa dengan itu. Sambil penuh semangat, mereka terus membahas detail halus dari nyala api 19 warna sebentar. Kemudian Bai Xiaochun menenangkan dirinya dan bersiap untuk benar-benar menyulap nyala api 19 warna, tepat di sebelah sungai Underworld. Tidak ada kesusahan yang datang dengan nyala api 19 warna. Itu adalah sesuatu yang telah dijelaskan oleh Gravekeeper baru-baru ini, dan yang Bai Xiaochun tidak ragu sama sekali. Selain itu, bahkan jika semacam kesusahan datang, dia yakin itu tidak akan berarti omong kosong dengan Gravekeeper di sana. Itu dengan keyakinan penuh dan sepenuhnya bahwa Bai Xiaochun melanjutkan untuk menyulap nyala api 19 warna. Dengan mata berkilauan, dia melakukan gerakan mantra dua tangan untuk menghasilkan nyala api 15 warna dalam jumlah besar. Api ini telah disulap selama penelitian dan studinya selama setahun terakhir dengan Bai Hao. Adapun bahan-bahan lain yang diperlukan, meskipun ia tidak lagi menjadi komisaris inspeksi setelah naik ke peringkat duniawi, dan dengan demikian tidak mampu melakukan penggeledahan, ia masih dihujani hadiah oleh para simpatisan. Semua orang dari Simatau hingga Sun Yifan telah datang, serta banyak individu luar biasa lainnya. Karena itu, ketika tiba saatnya untuk meninggalkan Ark Emperor City, dia melakukannya dengan kekayaan yang tidak kurang dari yang dia kumpulkan setelah semua penggeledahan. Di luar itu semua dia telah diberikan oleh klan yang dia kunjungi ketika melakukan perjalanan pesawat surgawi. Itu benar-benar mustahil untuk menghitung berapa banyak yang telah dia bangun sebelum benar-benar tiba di daerah terbatas sungai dunia bawah. Dan itulah yang akan dia andalkan untuk membangun api 19 warna. Dia menenangkan kinya dan menjernihkan pikirannya, lalu mulai bekerja perlahan dengan api 15 warna. Prosesnya benar-benar inovatif. Dia mengambil jalur yang sama sekali baru untuk mencapai nyala api 19 warna ke titik di mana ia bahkan menggunakan metode baru untuk menyulap api 16 dan 17 berwarna. Tak lama, dia benar-benar memiliki 10 lidah api 17 warna yang melayang di sekitarnya, yang kemudian dia mulai kompres. Ketika dia menggabungkan api bersama-sama, menciptakan lautan api besar, tekanan besar mulai membebani dirinya. Namun, dia jelas tahu persis apa yang dia lakukan. Dia dengan santai memadatkan lautan api ke ukuran 15 meter. Nyala api mulai berkedip, namun itulah yang dia harapkan. Selanjutnya 80% dari mereka terdiri dari warna ke-18. Bahkan hampir tidak perlu untuk melihat mereka. Bai Xiaochun mengirim beberapa perasaan surgawi, dan berkedip-kedip api tidak mengganggu sama sekali. Hampir seketika, ia menemukan warna ke-18, dan kemudian meraihnya. Lautan api mulai menyusut ke telapak tangannya, setelah itu dia membuka jari-jarinya, mengungkapkan nyala api penuh 18 warna. Setelah menghela nafas lega, dia kagum pada betapa lancar itu pergi, lalu melemparkan kepalanya kembali dan tertawa terbahak-bahak. Dia sekarang merasa lebih percaya diri dari sebelumnya tentang menyulap nyala api 19 warna. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Dan untuk malam ini kita sampaikan di sini dulu untuk cerita Bai Xiaochun. Akan dilanjutkan esok hari. Dan mohon maaf karena saya hanya bisa mengupload 4 episode hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.